Oke, nomor 13 ada yang sudah ingin menjawab. Apakah sudah siap? Nadia, nomor 22 Rizka. Nadia dulu. Nadia udah siap? Sudah, Ibu. Oke, silakan di share screen. Sudah terlihat, teman-teman? Jadi, di nomor 13 ini, soalnya Y sama dengan X min 4 kali X plus 2, Y sama dengan 0, di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Di sini kita sudah dikasih tahu X-nya itu 0 sampai 3. Terus, X min 4 dan X plus 2 saya perkalikan menghasilkan X kuadrat min 2 X min 8. Terus saya integralkan ada minusnya. Kenapa di sini ada minusnya? Karena setelah saya lihat di grafik GeoGebra, X kuadrat min 2 X min 8 itu grafiknya di bawah sumbu X. Jadi walaupun si grafik min 2 ke 4, tapi yang diminta adalah 0 ke 3. Jadi di sini saya pakai minus. Minus integral dari 0 ke 3 X kuadrat min 2 X min 8. Minus X pangkat 3 per 3 dikurang X kuadrat, duanya habis, dikurang 8X dari 3 dari 0 ke 3. Minusnya dikeluarkan, dimasukkan 3 3 pangkat 3 per 3 dikurang 3 pangkat 2, kurang 8 kali 3, kurang 0. Karena dia sini 0 semua, masih hasilnya 0, sama dengan minus minus 24. Jadi luas gairah kurva dari 0 ke 3 di grafik Y sama dengan X min 4, X sama X plus 2 adalah 24. Begitu, Ibu. Oke, bisa ditunjukin nggak gambar di GeoGebra-nya? Atau ada kamu sketsa lagi nggak gambar grafiknya? Nah, oke, berarti daerahnya yang mana? Daerahnya dari sini 0 ke 3. Jadi di sini. Ini Di 0 sebelah ke kanan 3. ya, di kuadran 4 tapi ya. Iya. Oke, betul ya jawabannya 24 satuan luas. Itu kalau pakai GeoGebra, sebenarnya bisa gambar gambar apa namanya gambar daerah penyelesaiannya, tapi harus dimasukkan semua titik-titiknya. Jadi ini daerah penyelesaiannya ada di kuadran 4, di antara 0 sampai berapa tadi? 3 apa 4? Nah, 4 ya. 3, Kan Ibu. tadi. Oh, 3. X sama dengan berapa sih tadi dibatasinya? X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Nah, oke, 0 sampai 3 ya. Gitu. Jadi hasil akhirnya adalah 24. Oke, sudah betul. Terima kasih Nadia. Berikutnya Rizka, apakah sudah siap? Silakan. Sudah, Ibu. Izin share screen. Oke, di sini nomor 22 soalnya ya, Y sama dengan X kuadrat min 9 dan Y 2-nya sama dengan 2X min 1 dikali X plus 3. Oke, di sini maaf ya kalau berisik, ada saudara saya. Di sini saya gambar grafiknya dari GeoGebra. Titik potong X-nya itu ada 3 dan min 3 dari kurva X kuadrat min 9 dan titik minimumnya min 9. Lalu di sini saya cari titik potong atau batasannya dengan cara Y1 sama dengan Y2. Jadi X kuadrat min 9 sama dengan Y2-nya tadi yang soalnya dikalikan ke dalam dulu jadi 2x kuadrat plus 5x min 3. Jadi di sini sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3. Terus semuanya dipindahkan ke ruas kiri.
X kuadrat min 9 min 2X kuadrat min 5X plus 3. Lalu X kuadrat dikurang 2X kuadrat hasilnya min X kuadrat min 5X min 9 ditambah 3 min 6 sama dengan 0. Lalu karena ini min semua, saya ubah jadi positif semua. Jadi X kuadrat plus 5X plus 6. Dan akar-akarnya itu, faktor-faktornya itu jadi X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 2. Nah, di sininya jadinya batasnya dari min 3 sampai min 2. Sini grafiknya udah saya arsir. Lalu cara ngitung luasnya berarti integral dengan batas min 3 sampai min 2 dari X kuadrat min 9 dikurang 2X kuadrat plus 5X min 3. Jadi integral batas min 3 sampai min 2 dari min X kuadrat min 5X min 6. Lalu kita integralkan, jadinya min X pangkat 3 per 3 dikurang 5X kuadrat per 2 dikurang 6X dengan batas min 3 dan min 2. Lalu batas-batasnya dimasukkan, jadinya min 2 pangkat 3 per 3, 5 dikali min 2 pangkat 2 per 2, dikurang 6 dikali min 2. Dikurang dengan batas bawahnya, yaitu min dikali min 3 pangkat 3 per 3, dikurang 5 dikali min 3 pangkat 2 per 2, dikurang min 6 kali min 3. Lalu hasilnya jadinya 8 per 3 min 10 plus 2 dikurang 9 dikurang 45 per 2 ditambah 18. Lalu ini min 10 tambah 12 kan 2 ya. Jadi 8 per 3 dikurang 2 jadinya 8 per 3 dikurang 6 per 3 dikurang ini 9 ditambah 18 itu 37 ya. Terus dikurang 45 per 2 jadinya 54 per 2 dikurang 45 per 2. Ini 14 per 3 dikurang 9 per 2 disamakan nyebutnya jadi 28 per 6 min 27 per 6 sama dengan 1 per 6. Oke, betul ya. Jawabannya 1/6. Tapi untuk di bagian grafiknya masih ada yang harus disesuaikan lagi. Karena di sini soalnya itu ada dua ya grafiknya kan ya dibatasinya ya. Yang pertama tadi oleh grafik X kuadrat min 9. Terus satu lagi grafik mana tadi? Yang 2X min 1 X plus 3 itu jadinya apa? 2X kuadrat plus 5X min 3 ya. Nah, kalau misalkan di soal itu dibatasi oleh dua buah grafik atau kurva, berarti untuk menentukan daerah penyelesaiannya itu juga harus menggunakan konsep perpotongan dari dua kurva. Kalau ini kan baru satu ya, yang kamu gambar baru X kuadrat min 9 ya. Iya. Ya, nah coba kalau digambar dengan 2X kuadrat plus 5X min 3, gambarnya yang mana? Nah, irisannya itulah yang menjadi daerah arsir ini. Gitu. Jadi kalau secara aljabar ini betul hasilnya memang 1/6 secara aljabar. Tetapi kalau secara grafik, nah daerah yang dihasilkan arsirannya ini harus ditambahkan satu buah grafik lagi untuk yang tadi, yang 2X kuadrat ditambah 5X min berapa tadi? Min 3 itu ya gitu. Nah, jadi ini saya bisa anotet deh. Pak, sebentar ya. Ini saya nggak bisa dibesarin.
Saya notat di sebelahnya aja ya, yang di sebelah nomor jelas kelihatan. Nah, nih ini kan tadi garis-garisnya ya. Anggap di sini grafiknya. Udah kelihatan ya, walaupun agak mengsong-mengsong. X kuadrat min 9 kan paling gampang ya, gambar grafiknya di sini. Tinggal diginin aja. Dia sumbu simetrinya di sumbu Y. Karena persamaan kuadratnya pendek, jadi hanya X kuadrat min 9. Faktornya X min 3, X plus 3 kan. Diingat-ingat lagi ya cara membuat grafik ya. Kan kalau X kuadrat min 9, nih X kuadrat min 9 sama dengan 0. Itu kalau difaktorin kan X plus 3 dikali X min 3 gitu kan. Berarti X-nya 3 dan min 3. X3 dan min 3 itu adalah titik potong grafik tersebut terhadap sumbu X. Berarti titik potongnya di X sama dengan minus 3 dan di X sama dengan plus 3. Titik potongnya di sini, terus puncaknya adalah di min 9 di bawahnya sini ya. Jadi ini adalah grafik X kuadrat min 9. Lalu karena ada dua grafik, yang satunya grafik 2X kuadrat plus 5X min 3, ini juga sebenarnya harus dicari gambarnya gitu ya. Nah, sebenarnya mencarinya untuk nyari titik puncaknya yang XP YP, masih ingat nggak? XP sama dengan min B per 2A gitu kan. Terus YP sama dengan D per min 4A. Nah, masih ingat ya, di mana D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. XP itu titik puncak pada X dan YP itu adalah Y puncak, titik puncak pada Y. Berarti min B per 2A, ABC-nya itu adalah koefisien ya. Berarti untuk grafik yang 2X kuadrat plus 5X min 3, A-nya itu 2, B-nya itu 5, C-nya itu minus 3. Gini ya. Berarti min B, berarti min B-nya kan tadi 5 dibagi 2A, A-nya 2, 2 kali 2, 4. Oh, berarti puncak di X-nya adalah min 5 per 4. Min 1,25 ya. Terus di X-nya sekarang kita menghitung Y-nya. B kuadrat min 4AC. B-nya tadi 5 ya. Berarti 25 dikurang 4 kali 2 kali C-nya berapa? Minus 3. Dibagi min 4A min 4 kali 2. Berapa tuh? 25, 4 kali 2, 8 kali 3, 24. 25 tambah 24, 49. 49 minus 8. Berarti berapa? Minus 6. 6,1 ya, 6,1 ya. Berarti di titik min 1,25, min 6,1. Berarti ini anggap aja di sini minus 6-nya lah. Ini minus 6, minus 1 di sini. Berarti kurang lebih dia di sekitar sini ya. Gitu, ini titik puncak. Terus titik potong terhadap sumbu Y, berarti Y-nya dibikin 0, terus difaktorin. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka X-nya yang kita nolkan. Berarti tadi kan 2X kuadrat tambah 5X min 3. Kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti X-nya 0. Berarti sisa Y-nya sama dengan negatif 3. Berarti dia motong di Y minus 3. Anggap aja di sini. Terus titik potong di sumbu X berarti Y-nya yang 0. Tinggal kita faktorkan. Bisa difaktorin nggak nih yang 2X kuadrat plus 5X minus 3. Ini enaknya gambarnya pakai GeoGebra ya. Cuma laptop saya lagi error. Bisa pakai tab ini. Coba ini jadi berapa? 6. Ini min. Nah, kebetulan bagus nih angkanya ya. 6 dikali 1, 5 minus 3 ya. Berarti di sini X-nya 1 per 2, yang ini X-nya sama dengan negatif 3. Berarti motong di sumbu X-nya di negatif 3 dan di setengah. Berarti di sini, oh ternyata dia bersama nih titiknya dengan grafik yang pertama. Dan di X sama dengan setengah. Setengah berarti kecil banget di sini motongnya. Tadi di 3 juga. Wow. Terus tadi puncaknya di 6,1 di sini.
Kecil banget ya. Ini. Nah, inilah daerah yang dimaksudnya nih. Perpotongan. Jadi yang tadi yang X kuadrat min 9 bentuknya gini. Kok saya nggak bisa ngetik. Nah, bentuknya gini. Terus yang satu lagi tuh bentuknya begini. Kan dia motongnya sama. Tapi agak keluar. Nah, ini loh. Nih, yang di luarnya itu. Jadi daerah luas yang dimaksud adalah yang ini. Nih, segini. Ya, nanti kalau di GeoGebra gambarnya lebih kelihatan tuh. Daerah yang dimaksud adalah itu. Nah, untuk menentukannya, kalau grafiknya ada dua, Y-nya ada dua, berarti kan kemarin pakai Y sama dengan Y ya. Tapi kan banyak sekali kasus yang terbalik menentukan siapa Y1 dan menentukan siapa Y2. Untuk hasil angkanya, andaikan terbalik sebenarnya tidak masalah ya, hanya berbeda di plus dan min. Oh, kalau hasil akhirnya min, berarti kita ada kesalahan nih menentukan Y1-nya siapa, Y2-nya siapa. Tapi kalau hasilnya positif, berarti sudah benar. Karena kan luas itu selalu positif ya. Nah, tetapi kan sebenarnya kita nggak bisa ngajarin seperti itu ke siswa kan. Masa iya menjawab matematika harus gambling gitu. Nggak pasti gitu. Pokoknya kamu hitung aja. Kalau plus berarti udah benar Y1, Y2-nya. Kalau misalkan hasilnya min, oh berarti dibalik aja Y1-nya dan Y2-nya. Kan kita nggak bisa mengajarkan seperti itu ke siswa ya. Nah, cara menentukan Y1 dan Y2-nya adalah kurva mana yang letaknya di atas, itulah dia yang mengurangi kurva satunya. Sebenarnya Y1, Y2 tuh bebas kalian mau pakai istilah satu yang mana, dua yang mana. Intinya, kurva yang atas itu dikurangi kurva yang bawah. Jadi yang menindih dikurangi yang ditindihnya gitu ya. Nah, di sini kurva yang atas itu adalah X kuadrat minus 9 karena dia gambarnya lebih di atas gitu. Walaupun gambar min 9 perpotongannya di bawah yang tiga. Tapi kalau kita lihat dia tuh lebih memotong duluan dibanding yang si 2x kuadrat tadi. Jadi x kuadrat min 9-nya itu yang di atas, yang 2x kuadrat sekian itu yang di bawah gitu ya. Nah, jadi kalau pakai Y sama dengan Y, sebenarnya yang x kuadrat min 9-nya yang di kiri, lalu yang 2x kuadratnya itu di kanan. Sehingga nanti yang kanan itu dia pindah ke kiri. Jadi kan nanti ujung-ujungnya x kuadrat min 9 dikurangin kurva yang tadi, dikurangi 2x kuadrat tambah 5x minus 3. Itu kan hasilnya tadi positif gitu ya. Jadi nanti mengajarkan ke siswanya itu, oh kenapa jawabannya kalau negatif itu salah, oh karena begini, supaya tidak salah berarti kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Berarti apa dulu nih kemampuan yang harus dibentuk adalah kemampuan dalam membuat grafik dan membaca grafik. Jadi kalau dalam segi aljabar, perhitungannya tidak sulit ya, hanya mengintegralkan dan mengsubstitusi saja. Tetapi justru yang sulit ini adalah kemampuan merepresentasikan dari bentuk grafik ke dalam bentuk aljabarnya. Gitu, kemampuan visual spasialnya juga di sini lumayan sulit untuk anak SMA gitu ya. Jadi diperkuat dulu tuh. Nanti kalau kamu ngajar kayak di awal itu di sebelum masuk luas dan volume karena kita banyak gambar grafik atau mungkin di yang kemarin juga ya yang integral tertentu ya banyak menggambar grafik diulas lagi sedikit ya 10-15 menit diulas bagaimana cara membuat grafik, bagaimana menentukan titik potong, titik puncak, lalu bagaimana membaca grafik mana yang di atas, mana yang di bawah, bagaimana meramalkan atau menentukan daerah perpotongan jika dibatasi oleh dua buah grafik. Mana tuh daerah hasil yang diarsir-arsirnya. Nah, itu nanti di-review lagi ke siswa. Karena yang penting itu adalah analisis dari grafik. Setelah mereka paham analisis grafiknya, baru masuk ke aljabar, ke perhitungan Y1 sama dengan Y2. Mereka sudah paham, oh yang Y1 tuh ini loh yang atas, Y2 itu yang bawah. Sehingga nanti ketika dibikin Y1 sama dengan Y2, Y2-nya nyebrang ke kiri, jadi Y1 dikurangi Y2. Begitu. Lalu tinggal dilanjutkan dengan konsep perhitungan integral. Jadi manipulasi aljabar seperti biasa dilanjutkan itu. Gitu ya. Jadi lengkap satu paket gitu. Oke. Baik, ini sudah betul ya Rizka. Tadi hanya tinggal grafiknya saja yang harusnya gambarnya ada dua. Karena di soalnya grafiknya juga ada dua gitu. Baru ditentukan daerah perpotongannya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Rizka. Sibuk. Berikutnya sudah ada belum? Belum? Satu lagi. Siapa yang mau? Satu lagi, Sebentar Bu, silakan. sebentar Bu. Siapa nih? Ferdi. Oke. Tadi
Yo, kita tunggu ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum teman-teman? Oh, di saya masih muter. Langsung muter ya. Masih loading kalau. Nah, udah nih. Silahkan. Nah, di sini kan diketahui itu ada dua ya, persamaannya ada dua, yang dimana yang pertama itu ada X sama dengan minus 6Y kuadrat ditambah 4Y, koma, X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita mau, karena di sini ada dua persamaan, kita mencari persamaan satu dulu. Persamaan satu udah diketahui, X sama dengan minus 6Y kuadrat ditambah 4Y. Terus di persamaan kedua, itu X tambah 3Y dikurang 2 sama dengan 0. Ini bisa kita ambil nilai X-nya, yang dimana akan menghasilkan nilai X sama dengan minus 3Y ditambah 2. Setelah kita dapat persamaan pertama dan kedua, kita mau mencari nilai Y-nya dengan cara kita memisalkan, bukan memisalkan, kita membuat Y1 sama dengan X1 sama dengan X2, yang dimana nanti minus 6Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan minus 3Y ditambah 2. Setelah itu ada minus 6Y kuadrat, kita sama dengan kan 0 untuk mencari faktornya. Minus 6Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 3Y ini pindah ruas, dikurang 2 ini pindah ruas sama dengan 0. Terus kita dapat minus 6Y kuadrat ditambah 7Y dikurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mau jadi 6Y kuadrat dikurang 7Y ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan sama-sama 3 kurang 2 dikali 2Y dikurang 1. Dapat 3Y dikurang 2, yang dimana 3 2 per 3. Selanjutnya Y2 sama dengan 2Y dikurang 1. 2Y dikurang 1 sama dengan 0. 2Y, satunya kita pindah ruas jadi positif. Jadi Y sama dengan setengah. Nah, ini mencari titiknya saja, titiknya yang kayak X sama dengan 2Y dikurang Y 3Y. Ini kayaknya nanti dilihatin di GeoGebra aja. Nah, ini untuk mencari luasnya. Tadi kan kita dapat nilai Y1 sama Y2-nya itu ada dua ya.
Jadi kita bisa bilang bahwa Y1 itu adalah batas atas dan Y2 adalah batas bawah. Maka kita dapat integralkan integral dari 2/3, integral dari 1/2 sampai 2/3, yaitu minus 6Y² ditambah 4Y dikurang 2 dikurang 3Y. Ini dari persamaan yang tadi, yang kita dapat pertama tadi. Terus kita dapat integral dari setengah hingga 2/3, yang dimana minus 6Y² ditambah 7Y dikurang 2. Ini setelah kita samakan persamaan tadi, dy. Kita integralkan menjadi 6 minus 6/3Y² ditambah 7/2Y² dikurang 2Y, yang dimana dan ini bisa kita sederhanakan jadi minus 2Y² ditambah 7/2Y² dikurang 2Y dari 1/2 sampai 2/3. Nah, ini kita integralkan, kita masukkan minus 2 dikali 2/3 × 3 ditambah 7/2 dikali 2/3 × 2 dikurang 2 kali 2/3 dikurang minus 2 dikali 1/2 × 3 ditambah 7 per 2 dikali 1/2 2 kali 1/2 ini bisa kita sederhanakan dan duanya bisa mati jadi minus 1 minus 2 minus 2 2/3 itu 8 pangkat 2/3 × 3 itu 8/27 dari 1/2 dipangkatkan 3 ditambah 7/2 dikali per 9 dikurang 4/3 ditambah 1/4 ditambah 7/8 dikurang 1/8. Nah, ini kan karena angkanya agak banyak, 7 ditambah 14/9 dikurang 4/3, ini bisa sih minus 10/27. Nah, ini juga bisa disatuin jadi 8, jadi minus 3/8. Nanti hasilnya minus 80, 216. Dan hasilnya sama kita lihat di GeoGebra. Dan titik-titiknya ini yang tadi ya, yang sempat aku cari tadi. Seperti itu sih. Halo? Berarti jawabannya berapa tadi, Ferdi? 1/216, Bu. 1/206. Mesti nomor berapa sih, Ferdi? Nomor 26 ya? Nomor berapa? 26 betul? 25, Bu. Nomor 25, Bu. Oh, 25. Oke, oke, oke. Saya malah ngitungnya 26 nih. Nomor 25. Oke, coba dibuka lagi bagian gambarnya, Ferdi. Tadi saya ngitungnya Gambar nomor 26. yang mananya, Bu? Yang di GeoGebra atau yang GeoGebra-nya. di GeoGebra. GeoGebra seperti ini, Bu. Oke, itu kalau diperbesar kelihatan ya daerah irisannya ya, yang antara berhimpit antara garis biru dengan garis hijaunya. Gambarnya sudah betul itu. Coba dilihat hitungannya, saya ngecek sebentar. Saya salah ngitung tadi. Itu nomor 26. Ini gambarnya salah ya. Oke, Oke, saya mau lihat hitungannya aja. Min 2. Oke, berarti tadi Y-nya berapa tuh? Y-nya ada setengah dan 2/3 ya. Oke. Iya, Bu. Berarti batasnya dari setengah sampai 2/3. Lanjut hitungan integralnya. Oke.
Min 6Y kuadrat, 4 ya. 10, 17, 19, 19. Oh iya, betul, sudah. Oke, Terima sudah kasih, betul Bu. hasilnya 1/216 ya. Ibu, Oke, baik, terima kasih. ya, Ibu itu di bagian perkalian minusnya ada yang kurang, Bu. Perkalian minus yang mana tuh? Yang ini, Coba di ini. yang di sini, Bu. Harusnya berapa? Harusnya eh, plus 2/8 dikurang 7/8 ditambah 1. Oh, oke. Jadi dibuka langsung gitu kurungnya ya? Iya, kalau Satunya ini jadi Ferdinya ditambah ya? ngali, Mm-mm. ngali minusnya cuma ke 2/8. Iya, tapi ternyata kebetulan hitungannya bener ya. Ah, iya deh. Ya, ini harusnya satunya plus ya. Gini ya, Angel ya. Iya, Bu. Sama yang 7-nya juga minus. Yang ininya nih. Oh, karena dia kebalik plus min. Tapi ternyata ujung-ujungnya sama kan jawabannya ya. Ini 9, 3, 270, 27 bagi 8. Ya, sama jawaban akhirnya 1/216. Ya, salah di perkalian. Jadi kalau mengalihkan gini, distribusi ke semuanya Ferdi ya. Ini kali ke sini, ini kali yang ke sini, ini juga kali yang ke sini. Ya, jadi satunya plus, 7/8-nya berarti jadinya minus. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Ada Terima kasih, lagi yang lain? Angel. Ya, ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada cukup, kita lanjut ke volume benda putar. Bentar ya, screen kosong dulu. Sudah muncul ya layar saya ya. Oke. eh Berikutnya kita akan mempelajari volume benda putar ya. Ada luas, temennya nanti ada volume. Ketika dulu di SMA kan kalian sudah belajar eh bahasannya itu adalah aplikasi dari integral ya. Jadi aplikasi dari integral kalau di SMA tuh sebatas luas dan volume itu pun langsung ke bentuk rumus. Jadi tidak dijelaskan, tidak dikupas kenapa begini, kenapa begitu dari rumus-rumusnya. Nah, kalau di S1 ini selain kita menurunkan atau mengupas rumus dari luas dan volume, nanti juga akan ada menghitung panjang kurva. Jadi tambahan dari aplikasi integral adalah menghitung panjang kurva. Nah, kita ke volume dulu. Mungkin dulu ada yang masih ingat ya, ada dua metode, ada dua cara dalam menghitung volume benda putar. Ada yang masih ingat nggak? Pakai cara apa atau metode apa dulu disebutnya? Siapa yang masih ingat? Cakram.
Oke, cakram atau tabung ya, tabung yang agak pipih gepeng tuh. Terus satu lagi apa? sama cincin. Siapa yang masih ingat? Oke, metode cakram dan metode cincin, betul. Ada yang masih ingat lagi? Kapan kita harus pakai cakram, kapan kita harus pakai metode cincin? Ada yang masih ingat? Kapan? Lupa. Jadi tadi metodenya dua, betul. Ada metode cakram, ada metode cincin. Nah, untuk metode cakram itu biasanya digunakan kalau si daerah yang dimaksud, yang akan kita putarnya itu, kan volume benda putar artinya daerahnya. Jadi kalau di dua dimensi itu kayak tadi kita pelajari luas daerah. Nah, daerahnya itu ketika diputar dia membentuk suatu bangun ruang. Makanya daerah dua dimensi ketika diputar dia langsung ke tiga dimensi dan kita bisa menghitung volumenya. Jadi sejarahnya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan metode cakram itu digunakan jika si daerah yang dimaksud tadi atau daerah yang ada pada soal itu dia berbatasan langsung dengan sumbu putarnya. Sumbu putarnya itu kan ada dua ya. Bisa diputar terhadap sumbu X atau diputar secara horizontal dan juga bisa diputar terhadap sumbu Y atau diputar secara vertikal. Tergantung nanti soalnya. Jadi dibaca betul-betul. Di soalnya biasanya kita terlena hanya ngelihat persamaan dari grafiknya aja. Y sama dengan X kuadrat gini nih. Y sama dengan 3, Y sama dengan ini. Tanpa kita lihat dia tuh diputernya berdasarkan sumbu apa. Nah, putaran sumbunya itu sangat mempengaruhi. Putaran sumbunya tersebut sangat mempengaruhi kita menggunakan perhitungannya menggunakan metode apa gitu ya. Apakah metode cakram atau metode cincin. Kalau misalkan tadi saya bilang daerah yang dimaksudnya itu berbatasan langsung dengan sumbu putar, kita pakai metode cakram. Nah, tetapi jika daerah yang dimaksud itu dia tidak berbatasan langsung dengan sumbu X atau sumbu Y, artinya daerahnya tuh ada di tengah-tengah. Misalkan gini, ini mah masih berbatasan langsung ya. Gimana ya gambarnya ya? Misalkan gini, gini, terus mungkin ini gini ya kali ya, ini gini, terus ini dipotong gini. Nah, ada di sini nih daerahnya. Kan sumbu putar ini X atau bisa aja sumbu putarnya Y. Nah, daerah yang dimaksud ada di sini. Ini daerah di tengah-tengah, tidak berbatasan dengan X, tidak berbatasan dengan Y. Nah, ini dia kita bisa menggunakan metodenya cincin. Ya, tapi kalau dia berbatasan langsung, misal luasnya begini. Gini ya. Terus ini daerah yang dimaksudnya tuh ini. Kan dia berbatasan langsung dengan sumbu Y nih daerahnya. Kalau diputar terhadap sumbu Y kan berarti dia begini ya bentuk putarnya ya. Nih, ini nanti dia jadinya kayak gini tuh. Kebayang nggak kalian? Duh, sebenarnya ini enaknya pakai ini nih, saya pakai laptop. Nanti deh minggu depan ya kita lanjutin, kita coba visualisasinya pakai GeoGebra. Ini kan, jadi yang awalnya tadi hanya ada di sebelah kanan nih, terus ketika dia diputar, muternya gini, muternya misalkan gini, tuh muternya. Kalian putar terhadap sumbu Y. Nanti kan putarannya akan membentuk bangun ruang, lintasannya itu akan membentuk bangun ruang. Nah, ini kita menyelesaikannya menggunakan metode cakram. Karena nanti dia akan menghasilkan sebuah cakram di sini. Nih, di sini akan menghasilkan sebuah cakram. Inilah yang akan kita hitung. Ada jari-jarinya dan juga ada tinggi cakram atau tabungnya itu gitu. Tapi kalau misalkan dia diputarnya terhadap sumbu X, misalkan garisnya gini, terus dibatasi oleh sumbu X di soal ya, berarti daerah yang dimaksudnya gini. Misalkan dibatasi oleh X sama dengan 5. Berarti kan daerah yang dimaksudnya gini nih. Terus diputarnya terhadap sumbu X, tadi sumbu Y ya. Kalau diputar terhadap sumbu X, berarti ngegambarnya jangan ke sini gitu. Itu diputar terhadap sumbu Y. Menggambarnya harus ke sini. Karena dia melintasi si X-nya. Tuh. Oh, berarti nanti cakramnya kurang lebih ada di sini. Nah, inilah nanti yang dihitung. Tebal cakramnya yang ini. Ini adalah tinggi cakramnya.
Dan ini adalah jari-jarinya. Karena kan tabung itu unsur volumenya untuk menghitung volume hanya ada R dan T kan, PR kuadrat T kan rumusnya. Nah, dari rumus itu nanti yang akan kita turunkan menjadi rumus volume benda putar menggunakan konsep integral gitu ya. Jadi yang hari ini kita menggunakan metode cakram terlebih dahulu. Jadi diingat-ingat kita menghitung volume benda putar menggunakan metode cakram apabila daerah yang dimaksud, daerah arsirannya, itu dia berbatasan langsung dengan sumbu putarnya, baik sumbu putar X atau sumbu putarnya itu Y. Tapi kalau daerahnya menggantung atau jauh dari sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus menggunakan metode cincin. Karena nanti kalau digambar, dia akan ada lubang kayak cincin lubangnya di tengah-tengah. Tapi kalau metode cakram dia kayak tabung gepeng gitu ya, tabung pipih kayak uang logam dia kan tidak ada lubang di tengah-tengahnya gitu. Jadi bedanya cakram sama cincin ya karena memang bentuknya yang satu bentuknya seperti cakram, yang satu bentuknya seperti cincin, maka dinamakannya metode cakram dan metode cincin begitu. Nah, kita ke yang metode cakram dulu. Yang pertama di sini metode cakram. Nah, di metode cakram ini sama, diputarnya juga bisa dua, bisa terhadap sumbu X dan bisa terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu X, berarti dia diputarnya horizontal kan, mendatar ya. Kalau diputarnya terhadap sumbu Y, berarti dia vertikal atau berdiri tegak gitu ya. Nah, di sini misalkan ada sebuah grafiknya saya gambar di sini, misalkan sumbu X, sumbu Y-nya ya di sini. Ini sumbu Y, ini sumbu X misalkan. Terus ada sebuah kurva. Taruhlah di sini kurvanya Y sama dengan Fx. Entah berapa gitu nanti di soal ya. Lalu dibatasinya terhadap sumbu X gitu kan. Berarti misalkan di sini arsirannya sini dibatasi di sini deh. Dibatasi oleh garis X sama dengan A. Misalkan biasanya kan ada ya between ya di antara X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 gitu. Misalkan dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Berarti kan daerah arsiran yang dimaksud itu yang ini kan. Ini kan daerah yang ya. Nah, ini daerah yang dimaksud. Terus, dia katanya diputar terhadap sumbu X atau diputar secara horizontal. Berarti kan ini sumbu X-nya nih. Ini sumbu X. Berarti, ini putarannya. Berarti arahnya nanti si kurvanya itu akan muternya di sebelah kanan. Dia muterinnya sumbu X. Berarti nanti dia akan membentuk suatu kurva baru lagi di sini gambarnya. Kurang lebih begini ya. Nah, di sini dia akan menjadi sebuah garis. Sebuah apa namanya? Bangun ruang. Nah, ini akan menjadi sebuah bangun ruang. Ini atapnya, atasnya ya. Biasalah bangun ruang ada alat, ada atas, ada alas. Ini alasnya. Gitu. Jadi kayak ember ya, bentuknya kayak ember tapi agak melengkung gitu ya. Yang ember bawahnya lebih kecil, mulut embernya yang atasnya lebih besar gitu ya. Nah, tadi kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan metode cakram karena luas daerah yang warna ini merah ini dia berbatasan langsung dengan sumbu X. Ya kan, nempel di sumbu X. Nah, berarti cakramnya gimana? Ya, si daerahnya ini aja kita bisa gambarkan di sini daerahnya. Misalkan ginilah gambarnya ya. Inilah yang akan kita hitung. Ini bentuknya ciptanya cakram. Tabung gepeng. Aduh, saya nggak bisa gambar tabung yang warna biru ini yang nanti akan kita hitung. Nah, di mana? Di sini dia ada unsur-unsurnya, ada jari-jari, ini R-nya, dan ini ada tingginya nih. Jadi kalau kita keluarin tuh kurang lebih begini gambarnya. Nah, kurang lebih gini ya. Kayak gepeng, kayak uang logam gitu kan, gepeng gitu cakram ya. Nah, ini jari-jarinya berarti sampai sini ini R-nya, lalu tingginya, tebalnya tuh yang ini nih. Yang saya arsir. Ini adalah ketebalannya. Delta X.
Benar nggak? Ini tuh delta X. Karena dia nempel di sumbu X. Makanya kan kalau diputar terhadap sumbu X, dia nanti pakainya delta X. Ini adalah dari sini ke sini ketebalannya ini adalah delta X. Nih, karena kan ini ada X, ini ada X. Kalau di gambar kirinya kan nempel di X berapa dan X berapa gitu. Beda bukan yang di X sama dengan A dan X sama dengan B ya. Ada X lain yang menunjukkan ketebalan dari area yang saya arsir warna biru ini. Gitu ya, si delta X-nya. Nah, gitu. Lalu kita lanjut menurunkan rumus. Karena di situ bentuknya tabung, maka kita akan menghitung dengan menggunakan rumus volume tabung. Rumus volume tabung itu adalah V sama dengan Pi R kuadrat T gitu kan. Zaman SD ya Pi R kuadrat T gitu kan. Nah, berarti di sini sama dengan Pi-nya tetap. Pada cakram di atas, R-nya itu apa? Kalian bisa lihat R-nya itu adalah si apa yo? Jari-jarinya itu. FX. Y. Y-nya atau fx-nya betul. Jadi R-nya itu adalah si Y kan dia dibatasi oleh Y dan sumbu X, ya kan? Berarti di sini R kuadratnya adalah si fx. Ingat fx karena diputarnya terhadap sumbu X, ya. Berarti di sini R-nya kita ganti fx kuadrat. T-nya siapa? Tingginya yang tadi saya jelasin. T-nya siapa? Delta X. Delta X. Jadi ini tuh kayak tabung kebalik kayak uang koin gitu ya. Tingginya itu adalah tebal si uang koinnya. Kalau pada gambar ini adalah delta X karena dia letaknya di X tadi ya. Nah, berarti di sini rumusnya adalah dari volume tabung berubah menjadi Pi dikali Fx kuadrat dikali delta X gitu ya. Atau kalau mau dibagusin nulis Fx kuadrat itu Pi F kuadrat X. Jadi nggak boleh nulisnya begini. Ini salah. Ini tidak sama dengan Fx kuadrat. Dan juga dia tidak sama dengan F kuadrat X. Tapi Fx dikuadratkan dia boleh atau dia sama dengan F kuadrat X. Hati-hati nulisnya ya. Maka ini tulisannya bisa kita ganti Pi dikali F kuadrat X dikali delta X gitu. Lalu di sini karena kita bisa menghitung volumenya ketika si N-nya itu tak hingga kayak kemarin ya, yang integral tertentu. Itu kita bisa menghitung luasnya kalau semakin banyak yang di GeoGebra itu, semakin banyak partisi persegi-persegi panjang di dalam daerah penyelesaiannya, maka luasnya itu hasilnya akan mendekati maksimal luas sesungguhnya. Tetapi andaikan tidak banyak juga selisihnya itu tidak seberapa gitu, tidak banyak selisihnya. Jadi kayak pakai pendekatan limit gitu ya. Maka di sini dia akan volumenya tersebut bisa maksimal jika N-nya itu menuju tak hingga. Jadi di sini jika N-nya menuju tak hingga, kita bisa pakai limit. Limit itu kemarin pakai integral. Kita bisa menghitung integral dari A sampai B. Ini kan cakramnya satu ya. Nah, si daerah ini cakramnya itu ada banyak. Tergantung kalian menggambar cakramnya itu berapa. Sama kayak kemarin kalau di integral itu kan misalkan daerahnya yang ini nih. Ini daerahnya. Ini balok 1, ini balok 2 gitu kan. Terus ini balok 3. Ini yang keempat tuh. Semakin sedikit baloknya maka space kosongnya semakin banyak. Ini space kosong nih. Ini yang tidak kita masukkan ke dalam hitungan nih, space kosongnya. Artinya ketika dihitung luasnya dia hasilnya kecil, tapi kecilnya tuh tidak yang selisihnya banyak banget. Tapi semakin rengket atau semakin banyak persegi panjang yang kita masukkan ke dalam kurvanya ini, maka si luas kosong ruang kosong tadi dia akan hilang, makin kecil juga gitu. Tetapi sebanyak atau sedikit apapun hasil jumlah baloknya itu tidak berpengaruh sangat signifikan. Jadi tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Ini juga sama. Si cakramnya ini kalian bisa bikin puluhan, ratusan gitu ya. Semakin banyak cakram yang terbentuk, maka volumenya itu akan mendekati maksimum. Tetapi semakin dikit cakram yang terbentuk, berarti kan ruang kosongnya semakin banyak. Kayak ini kan nih, ini di ruang kosong nih kalau saya perbesar. Ini kan ruang kosong nih. Kok nggak bisa? Ini kan ruang kosong nih, ya kan?
Kalau semakin rengket, semakin banyak cakramnya, maka ruang kosong yang tersisa itu akan semakin dikit. Otomatis luas yang jumlah volume pada cakram-cakram yang dihasilkan itu akan mendekati maksimal gitu. Jadi ketika si cakramnya itu banyak, maka volumenya kan maksimal. Makanya tadi saya misalkan jika N itu jumlah cakramnya itu menuju tahingga, semakin banyak cakram, maka volume yang dihasilkan itu akan semakin banyak. Dan kita menggunakan konsepnya adalah konsep limit atau kita bisa menyelesaikan dengan cara integral. Jadi volumenya adalah integral dari A sampai B Pi dikali F kuadrat X dx-nya delta x-nya itu adalah dx gitu. Nah, ini adalah rumus yang selama ini kalian pakai ketika di SMA, tapi mungkin ada yang tidak dijelaskan sedetail sampai kenapa rumusnya harus begini, kenapa harus f kuadrat x, kenapa tadi fx-nya dikuadratin, kenapa ada dx, kenapa harus ada pi, kenapa integralnya itu harus a sampai b gitu. Oh, ternyata begini. Jadi integralnya dari a sampai b karena tadi daerah tersebut dibatasi oleh garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Kenapa harus pi dikali f kuadrat x dx? Karena itu diturunkan dari rumus volume tabung. Karena kita ingin menghitung daerah yang dimaksud itu menggunakan kumpulan cakram-cakram. Jika cakramnya tersebut atau jumlah cakram tersebut yang kita misalkan dengan N, itu jumlahnya menuju tahingga, maka volume yang dihasilkannya akan semakin mendekati maksimum. Dan kita bisa mengkonversinya dalam bentuk limit dan dihitung menggunakan integral. Begitu ya, nanti bisa dijelaskan seperti itu. Nah, ini metode cakram yang sumbu putarnya menggunakan sumbu X. Sedangkan tidak semua soal tuh sumbu putarnya sumbu X. Ada juga soal yang sumbu putarnya adalah sumbu Y. Bagaimana caranya? Ya, konsepnya mah sama, cuman kita ganti aja nanti sumbunya. Nah, misalkan ini kayak gini ya. Nah, dia diputarnya dia terhadap sumbu Y. Misalkan berarti grafiknya kita gambarnya dari arah sini deh. Gini ya, ini Y sama dengan Fx. Nah, ini sumbu Y, ini tadi sumbu X. Yang ini diputarnya terhadap sumbu Y. Anggapnya beginilah muternya ya. Berarti nanti karena dia muterin si sumbu Y, maka dia bayangannya ada di sini. Bukan bayangan sih sebenarnya istilahnya kayak nanti si volumenya itu jadi ke samping ke kuadran 2 gitu. Ini harusnya simetris ya. Tapi saya nggak bisa gambarnya nih. Nah, ini kayaknya ini harus simetris sama kayak gambar yang tadi ya. Nah, kurang lebih gini lah ya. Nah, karena dia sumbu putarnya sumbu Y, maka dia dibatasinya bukan lagi kayak tadi X sama dengan A dan X sama dengan B, tetapi dibatasi oleh garis Y sama dengan A dan Y sama dengan B gitu. Berarti di sini anggap aja ini garis Y sama dengan A. Terus dibatasi juga oleh garis di sini Y sama dengan B. Ini kurvanya ya. Gitu. Maka daerah yang dimaksud adalah daerah yang ini. Nah, dia kan berbatasan langsung dengan sumbu putar, makanya pakai cakram gitu kan tadi. Terus karena diputar berdasarkan sumbu Y, maka dia menghasilkan ke samping kiri tuh. Jadi nanti kurang lebih begini. Nah, gitu ya. Itu alasnya. Terus anggap ini alasnya tadi atapnya nih alasnya. Nah, kita menghitungnya menggunakan cakram. Misalkan kita ambil sampel satu cakram dulu kita ambil sampel kayak tadi ya. Nanti kan cakramnya kita buat N. Kita ambil satu cakram dengan tebal yang lagi saya arsir ketebalannya. Tadi kan ketebalannya delta X ya, karena dia di sumbu X. Ini kan di sumbu Y. Berarti ketebalannya nanti delta Y ada Y1, Y2. Delta Y aja kayak tadi ya. Berarti kalau gambarnya begini, dia mutar terhadap sumbu Y, maka volume tabungnya masih sama ya. Di sini dari V sama dengan pi R kuadrat T. Terus pi dikali R-nya berarti Y sama dengan Fx. Berarti di sini sama kayak tadi. Nah, di sini kan dari Y sama dengan Fx. Sedangkan kalau batasnya itu garis
terhadap dibatasi garis Y sama dengan A dan Y sama dengan B, berarti nanti fungsinya dia akan berubah. Dia fungsinya bukan lagi menjadi fx, tetapi menjadi f ada G gitu ya, anggap aja G. Jadi GY. Jadi di sini sumbunya itu kalau fx itu delta x, kalau dia delta Y, maka dia namanya GY. Kalau tadi delta x berarti kan kurvanya fx. Kalau delta Y, kurvanya kita kasih nama misalkan GY gitu ya. Nah, berarti di sini R-nya adalah si kurva GY-nya tadi. Berarti G kuadrat Y, delta T-nya adalah karena nempel di sumbu Y, jadi delta Y. K sama dengan Pi dikali, udah ya, ini G kuadrat Y dikali delta Y. Terus jika N-nya tak hingga, sama kayak tadi ya, semakin banyak cakramnya, jumlah cakramnya atau N-nya semakin menuju tak hingga, maka V-nya kita bisa itu menggunakan integral dari A sampai B. A sampai B-nya sama ya, mau X mau Y, intinya kalau dia diputarnya sumbu Y, berarti kan Y sama dengan A, Y sama dengan B. Di sini AB itu cuman untuk menuliskan batas bawah dan batas atas gitu ya. Bukan sumbunya, AB itu tidak selalu sumbu X. Pi dikali G kuadrat Y dikali delta Y-nya menjadi DY. Nah, ini yang sumbu putarnya sumbu X. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ibu saya mau tanya, Ya, kalau misal diputar terhadap sumbu X sama dengan misalnya sama dengan 2 itu gimana, Bu? berarti di X sama dengan 2 garis sumbunya. X sama dengan, berarti bukan di sumbu X. Kalau X sama dengan 2 kan berarti gini. Anggap ini 1, ini 2. Berarti kalau misalkan nanti kurvanya ceritanya gini deh. Gitu ya. Berarti sumbu putarnya di sini. Berarti nanti gambarnya dari sini. Set. Gitu. Sama ini kayak dibatasi gitu oleh kurvanya. Kok sumbunya sumbu Y, sumbu X. Saya malah gambar sumbu Y. Nah, X sama dengan 2 itu kan ini ya. Y apa X? Kalau X sama dengan 2 ini. Berarti dia sumbu Y. Iya, X sama dengan 2. X sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 itu dia sumbunya sumbu Y. Kan X sama dengan 2 tuh berdiri gambarnya ya. Jadi kalau misalkan tadi kurvanya begini, kayak gambar sebelah, berarti bayangannya di ini nanti, muternya begini. Gitu. Jadi nggak di sini, dibatasinya. Gitu. Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Cuman kalau Ya. misalnya di perhitungannya itu yang berubah berarti fx-nya ditambah 2 atau gimana? Enggak, kan udah otomatis. Pasti kurvanya itu nggak akan berubah. Yang berubah paling batasnya nanti. Berarti batasnya kalau misalkan dia tidak masuk di batas ini ya berarti batas bawahnya 2, ini atasnya berapa? Misalkan 5 gitu ya. Berarti dari 2 sampai 5, tidak dari 0. Gitu. X sama dengan A dan Y sama dengan A dan Y sama dengan B-nya. Gitu. Ya kan? Oh, iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya rapihkan dulu. Silahkan di foto boleh, dicatat boleh. Ini tadi di sini apa R ya? Ini R-nya. Terus tadi ini tebalnya ini adalah delta Y. Ini berarti sumbu putar X. Ini sumbu putar adalah sumbu Y. Catatannya. Oke, sudah difoto?
Tidak ada yang ingin ditanya? Sudah ya, saya mau ganti slide. Nah, coba kita ke volume, ada soalnya nggak ya ini? Hmm, nah, yang sumbu X nih. Coba kerjakan. Ini buat tugas aja ya. Jadi nanti dikumpulkannya di link drive. Seperti biasa. Dikumpulkan. Kalian habis ini ada kuliah lagi nggak? Pasti kuliah habis jam 1 ya, mulai lagi ya. Oke, dikumpulkannya berarti jam 1, 2 soal aja ya, yang terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, masing-masing 1. Yang ini dulu deh, boleh nih. Nomor 1 sama nomor 3. Nah, ini aja. Nomor 3 pertanyaannya ada 2 ya. Yang A diputar terhadap sumbu X, yang B diputarnya terhadap sumbu Y. Jadi mempengaruhi gambar embernya tadi. Kalau diputar sumbu X berarti embernya ada di bawah, bayangannya di bawah. Kalau diputar sumbu Y berarti separohnya lagi ada di sebelah kiri, di kuadran 2 yang atas gitu. Ya, ini digambar, gambarnya rapi banget ya. Terus dikumpulkan di Google Drive. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? 2 soal aja, nomor 1 dan nomor 3. Aman, Bu. Aman ya? Aman. Oke deh. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.